sekarang upload desa Inuman Vita Titania dengan NIM 123 10162. Jadi di sini kita dari kelompok 4 akan membahas tentang strategi dari UMKM yang kita pilih, yaitu yang bergerak di bidang usaha PITS. Nah, UMKM ini berada di Cafe di Renon, online shop, dan juga beroperasi dengan toko offline, yaitu yang berada di Jalan Sesetan nomor 50. Jadi usaha ini sudah berjalan selama 3 tahun. Nah, di sini kami akan membahas strategi pemasaran yang diterapkan pada usaha BITS ini. Oke, jadi tanpa menunggu lama-lama lagi, kita bakal langsung tanya ke ownernya. Oke, let's go. Oke, jadi di sini kita udah bareng sama owner dari BITS Bakery-nya langsung. Mungkin boleh perkenalan dulu, Kak? Oke, jadi nama saya Michelle Kezia, selaku owner dari BITS Bakery. Oke, jadi kita di sini udah bareng sama Kak Michelle-nya langsung. Tanpa mengulur waktu lebih lama, kita juga mau tanya-tanya sedikit nih, Kak. Dan yang pertama itu, boleh nggak sih diceritain sedikit gimana awal mula usaha BITS Bakery ini tuh berkembang? Oke, jadi awalnya BITS Bakery itu berdiri ya sejak Maret 2023. Jadi sekarang udah jalan mau 3 tahun. Dan juga untuk awalnya sendiri itu bisa dibilang karena hobi saya bikin aksesoris, dan juga kebetulan saat itu di sekitar saya, teman-teman saya itu juga hobi sama fashion gitu ya. Jadi mereka feedbacknya sangat baik ke BITS Bakery sehingga bisa jalan sampai saat ini gitu. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu, gimana sih cara Kak Michelle untuk menarik pelanggan agar lebih tertarik nih buat melihat ke produk yang Kak Michelle tuh jual? Kalau untuk aksesoris itu udah ada segmennya sendiri ya. Orang-orang yang suka sama aksesoris itu nggak semua orang, tapi khusus gitu orang-orang yang suka aksesoris. Untuk cara menarik pelanggannya, kebetulan kita ada jasa buat custom service. Jadi mereka pelanggan itu bisa dengan leluasa, mereka bisa kasih tahu apa yang mereka mau, kita buatin apa yang mereka suka. Jadi mungkin itu sih yang terbesar yang BITS Bakery punya value saat ini, ada custom. Oke, jadi mereka tuh bisa lebih menuangkan idenya lagi ya, Kak, untuk misalkan mereka mau buat sesuai dengan apa yang mereka mau. Betul. Oke, untuk next questionnya itu ada, gimana sih cara kakak itu nentuin price nih dari setiap produk yang kakak jual, misalkan dari bracelet, dari cincin? Untuk cara menentukan price listnya itu, yang pertama karena ini handmade accessories, yang pertama itu tenaga kita yang pertama ya, yang tenaga dari segi kesulitan membuat aksesorisnya, bahan-bahan yang digunakan, materialnya apa, itu menjadi tolak ukur pertama buat menentukan harga gitu. Oke, next mungkin dari rekan aku mau tanya-tanya juga nih, Kak. Kak, aku mau nanya. Jadi strategi promosi apa yang kakak pakai untuk usaha BITS ini? Entah pakai endorse atau apa gitu? Oke, jadi yang paling pertama, yang paling mudah itu pastinya dari mulut ke mulut ya, karena orang mau beli kan karena dia percaya sama orang tersebut, dia tahu kualitasnya seperti apa dan dia jadi mau beli di sana terus. Itu strategi promosi yang paling pertama. Dan yang kedua pastinya nggak jauh-jauh dari media sosial ya, karena mungkin dari bantuan teman-teman juga di upload ke social media, dan dari sanalah juga dapat banyak feedback, juga ada partner-partner yang mau kolaborasi. Jadi dari sana itu nama BITS Bakery udah lumayan naik sih dari sana strateginya. Berarti yang paling berpengaruh dari strategi pemasarannya itu berarti sosmed. Bisa dibilang sosmed. Oke, yang selanjutnya Kak, struggle-nya apa sih kalau boleh tahu, dan bagaimana cara kakak buat survive-nya? Untuk struggle-nya sendiri yang masih dirasakan sampai saat ini itu saingan sebenarnya ya. Saingan itu sangat banyak. Mungkin teman-teman juga udah sering lihat BITS aksesoris itu di mana-mana, udah banyak banget. Nah, tapi apa strateginya yang bikin kita bisa tetap survive itu adalah itu tadi, yang pertama customize tadi, dan mempertahankan kualitas, mempertahankan komunikasi juga sama pelanggan. Kita bahkan masih kontak sama pelanggan yang dari
3 tahun lalu itu masih ada, masih sampai sekarang masih tetap masih kontak. Terus sama inovasi sih yang paling penting. Kita punya produk yang paling best selling itu kalau teman-teman tahu Taylor Swift bracelet waktu konser itu mencapai 2.000 penjualan saat di Shopee, di online shop. Jadi itu sih tipsnya, kita harus selalu ngikutin tren, ngikutin inovasi, apa yang lagi hits gitu kita ikutin. Itu sih cara survive. Last question nih Kak, bagaimana cara kakak mempertahankan pelanggan kakak? Oke, untuk cara mempertahankan pelanggan ya, mempertahankan kualitas itu udah pasti nomor 1. Terus kita acknowledge mereka maunya apa, kita ngertiin mereka maunya apa, kita ikutin. Terus inovasi juga, balik lagi ke yang tadi. Terus sering muncul di acara-acara, seperti sering buka booth, itu bikin kita dinotis sama orang, oh kita masih eksis gitu. Terus ya sih, sekarang juga lagi develop buat workshop, collab juga. Itu sih yang bikin kita tetap eksis sampai sekarang. Jadi Oke, thank you Kak Michelle. Oke guys, jadi bisa kita lihat di depan kita ini udah ada sedikit contoh dari produk yang Kak Michelle jual, yaitu dari Beats Bakery. Nah, yang paling menarik banget nih guys di mata aku tuh yang satu ini. Karena yang ini kelihatannya kan paling eye catching banget ya kan guys ya, kayak warnanya cantik, terus juga ini aksesoris yang di sebelahnya ini tuh bagus banget. Dan aku pengen banget nanya sama Kak Michelle, untuk yang satu ini Kak Michelle butuh berapa lama sih buatnya nih kira-kira? bentar. Buat kalung ini sebenarnya buatnya lumayan lama guys, karena ini agak rumit, kurang lebih butuh waktu 3 jam. Dan juga banyak trial errornya juga, ada backstory-nya dikit nih kalung ini. Ada trial errornya, kita harus nyocokin warnanya cocok nggak ya. Dan jadilah warnanya seperti ini, biru dan putih. Terus ada cat eye stones-nya juga, jadi dia mengkilap gitu. Dan juga ini beads-nya kita pakai bunga-bunga, jadi ini gabungan dari banyak bunga-bunga gitu sih. Jadi ini digabungin, dikaitin, harus pakai alat juga. Alatnya pakai tangnya ada 2 jenis juga, ada yang putar, ada yang buat neken ininya. Jadi jadilah seperti ini singkat cerita ya. Oke, karena kelihatannya ini kan cantik banget, dan tapi di balik itu juga kayak proses pembuatannya juga rumit juga ya. Gitu. Berarti dalam sekali pembuatan itu kakak bisa buat berapa? Kan dari kakaknya bilang 3 jam kan pembuatannya, gitu lumayan lama juga. Bisa sekali produksi itu bisa buat berapa? Mungkin kalau yang kita ngomongnya model seperti ini aja, kalau model seperti ini kurang lebih 1 hari itu bisa 3 sampai 5 lah kira-kira gitu. Jadi benar-benar meluangkan waktu banget ya buat satu. Butuh ketelitian dan kesabarannya. Aku salfok deh sama yang ini. Yang ini tuh apa ya? Oh, yang ini gantungan kunci. Ini bisa dipakai di mana aja sih sebenarnya, bisa di tas, habis itu dompet mungkin, di tumbler, dimanapun yang bisa dikaitin. Coba aku boleh. Aku coba buka kali ya. Mungkin kita coba kali ya Try on. Ini ya barangnya. lucu banget. Kita coba ya guys. Kan aku coba taruh di mana, di sini kali ya. Luar biasa. Di mana, di sini. Nah, Wow, super gemas. Lucu banget. Jadi kayak dia tuh bisa jadi Iya. background gitu. Kayak jadi nambah warna gitu ya. Jadi kayak tasnya tuh nggak monoton gitu loh guys. yes. Kan jadi ini tuh bisa custom nggak sih kak? Kira-kira? Yes, bisa banget. Bisa sesuai yang warna yang kalian suka. Tuh. Jadi kayak ini tuh bisa custom warna, bisa custom karakter juga nggak sih kak kira-kira? Betul, bisa juga.
Oke, jadi segitu informasi yang kita dapat dari Kak Michelle. Kak Michelle, terima kasih udah memberikan penjelasan tentang Bits Bakery ini. Nah, semoga ini bisa menjadi motivasi untuk UMKM lainnya dan